Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Santoso dari kelas 4C. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran TPS Think Share di materi SMA dengan materi bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi, pertama-tama tentu apa yang disampaikan mengenai bank dan lembaga non-bank ini, tentu yang pertama pengertian, terus jenis-jenisnya, fungsi-fungsinya, seperti itu. Jadi langkah pertama dalam menjalankan model pembelajaran TPS ini di sekolah yaitu kegiatan yang pertama, kegiatan pendahuluan. Jadi guru itu masuk dengan dan mengucap salam, lalu dalam menampilkan PPT. PPT itu isinya itu misalnya gambar ATM, terus gambar bank atau asuransi ataupun koperasi, terus mengajukan pertanyaan yang mudah mengenai siapa sih yang pernah menabung di bank, terus mengapa masyarakat itu memerlukan bank. Nah, tentu siswa akan menjawab salam. Yang pertama itu siswa akan menjawab salam dan akan mengamati gambar yang ada di PPT. Mereka akan mengetahui apa yang ditampilkan, yaitu misalnya bank, terus asuransi ataupun semacamnya. Terus mereka akan menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, yaitu mereka akan misalnya mengatakan, ya saya pernah menabung bu, saya pernah menabung pak di bank, seperti itu. Terus kegiatan kita masuk ke dalam kegiatan itu, yaitu penerapan model TPS ini. Jadi guru itu memberikan permasalahan, yaitu misalnya Rina memiliki 2 juta, terus dalam hasil menabung ia itu ingin menyimpan uangnya dengan aman. Apakah dia akan memilih bank ataupun memilih menyimpan uangnya sendiri di rumah? Menurut kalian, apakah keputusan itu akan memiliki pengaruh ataupun akan memilih apa sih? Apakah mereka akan memilih bank, Rina? Apakah akan menyimpan uangnya sendiri? Seperti itu. Dan berikan alasannya. Terus siswa itu pasti akan yang pertama membaca permasalahan, yaitu soal yang diberikan guru, dan menyelesaikan soal itu sendiri dan menulis jawabannya di suatu kertas yang mereka sendiri sediakan. Terus yang kedua itu secara berpasangan. Jadi sebelum masuk, guru itu seharusnya menyediakan menyediakan kelompok, yaitu kita besok harus berpasangan, kita harus mencari pasangan ya, supaya kita bisa belajar besok dengan model yang sudah ibu tentukan. Kalian cari ya pasangannya sebelum masuk dan duduk di sebelah pasangannya deh, seperti itu, sehingga eh, menghemat waktu yang telah disediakan. Terus mengarahkan siswa untuk berdiskusi secara masing-masing di jawaban masing-masing, terus membimbing kelompok yang sedang mengalami kesulitan. Jadi guru itu akan memantau mana sih kelompok yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya guru melihat ada siswa yang bingung ataupun kurang paham ataupun mengalami kesulitan, guru itu harus mendekatinya dan bertanya apakah ada masalah, apakah ada yang perlu ditanyakan, seperti itu. Jadi semua itu harus berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Terus siswa itu melakukan aktivitasnya dengan pasangan, yaitu berdiskusi, membandingkan jawabannya dan menyepakati jawaban yang dirasa paling benar. Contoh mereka diskusi itu seperti ini mungkin. Menurut saya Rina itu harus memilih uangnya di bank. Terus si B mengatakan, ya saya setuju, karena dia harus memilih menyimpan uangnya di bank karena cenderung lebih aman. Jadi kesimpulannya itu berarti kita harus tulis bank sebagai pilihan utama dengan alasan itu keamanan yang sudah terjamin, seperti itu. Lalu tahap yang selanjutnya itu berbagi. Jadi guru meminta beberapa pasangan itu maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Lalu guru itu mencatat poin-poin penting yang didapat dari setiap pasangan di depan papan tulis, lalu memberikan penguatan. Jadi setiap siswa yang sudah mempresentasikan harus memberikan penguatan tanpa mengurangi rasa-rasa yang dirasa akan menjatuhkan mental siswa. Jadi guru itu membuat poin-poin seperti yang sudah dijelaskan. Pasti mereka akan menemukan pengertian bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, seperti itu. Terus
jenis-jenis lembaga keuangan non-bank itu apa-apa saja. Lalu tentu aktivitas siswa itu menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dengan pilihan jawaban yang telah mereka sediakan, dan mendengar presentasi dari kawan-kawannya ataupun pasangan lain yang kemudian maju ke depan kelas. Lalu bagi siswa yang cenderung kurang paham ataupun berbeda pandangannya dari pasangan yang sudah menampilkan penjelasan ke depan, mereka itu bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait sesuatu yang berbeda di pikirannya, sehingga terbuka ruang diskusi ataupun penyempurnaan dari semua jawaban yang ada. Lalu mereka misalnya guru itu mengatakan kelompok 1 silahkan menampilkan hasil diskusi kalian, karena siswa akan menjawab, dan siswa akan menjawab, kami memilih Bang sebagai tempat yang paling harus dipilih Rina karena dia menyediakan keamanan tingkat tinggi ketimbang menyimpannya di rumah. Lalu guru akan memberikan penguatan ataupun memberikan suatu tanggapan yang harus baik dan tidak menjatuhkan siswa seperti bagus. Apakah ada jawaban yang lain? Misalnya seorang siswa lain mengatakan selain bank, koperasi juga bisa Bu untuk menyimpan barang seperti itu. Karena mereka mungkin orang tua mereka bisa sebagai anggota koperasi ataupun hal semacamnya, jadi mereka itu paham dengan koperasi, mungkin bisa jadi pilihan lain selain bank seperti itu. Terus selanjutnya itu tentu kegiatan penutup, yaitu siswa itu guru itu harus mengajak siswa menyimpulkan materi. Jadi lalu memberikan pertanyaan evaluasi. Jadi setelah adanya presentasi harus ada pengulangan apakah mereka itu betul-betul paham atau tidak. Akan dicek dengan beberapa pertanyaan yang mudah masih selalu terkait materi, seperti apa sih fungsi utama bank, lalu sebutkan 2 contoh lembaga keuangan yang tidak termasuk bank ataupun bukan bank. Seperti itu saja sudah cukup sebenarnya untuk memenuhi tujuan dari pembelajaran pada hari itu. Lalu guru itu akan memberikan umpan balik seperti pertanyaan kepada misalnya siswa yang berada di pojok ataupun siswa yang seperti lebih diam ataupun pasif seperti itu. Lalu guru itu akan menjawab ataupun menjelaskan sedikit sebagai penyempurnaan dari semua informasi-informasi ataupun ilmu-ilmu yang harus disempurnakan, karena jawaban siswa itu belum sepenuhnya benar, mungkin benar mungkin belum sempurna. Jadi guru harus menyempurnakan jawaban tersebut agar ilmu yang disampaikan itu betul-betul matang dan memang sempurna yang harus diserap oleh siswanya. Lalu aktivitas siswa itu, jika ditanya maka siswa itu harus menyampaikan kesimpulan, lalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, mencatat tugas jika ada seperti itu. Lalu guru itu akan memberikan nilai untuk siswa-siswa yang aktif seperti itu. Seperti itu saja, sehingga mereka itu bisa mendapat ilmu dan memenuhi tujuan pembelajaran pada hari itu. Begitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.